sebetulnya setiap orang itu punya bakat untuk ke arah situ ya, tetapi tergantung dari faktor lingkungan ya. Nanti juga bisa menginduksi kanker tersebut muncul, jadi dia pertumbuhan selnya menjadi abnormal ya. Kalau kanker itu terbagi menjadi dua golongan besar ya. Yang pertama adalah tumor padat. Yang kedua adalah keganasan pada sel darah atau yang biasa kita kenal dengan leukemia. Apakah penggunaan handphone itu dalam jangka panjang bisa menyebabkan terjadinya kanker? Ya, kalau untuk pencegahan itu bisa sebetulnya dengan imunisasi, tapi untuk saat ini masih ada satu aja yang bisa dicegah dengan imunisasi, yaitu kanker serviks ya. Untuk anak perempuan, tapi serviks hanya untuk anak perempuan ya Mas ya. Jadi kalau kita lihat dari perdefinisi ya Mas ya, kanker atau keganasan itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh karena pertumbuhan dan penyebaran sel yang meningkat atau tidak normal ya. Itu ya sama sebetulnya pada anak dan dewasa ya sama. Akan tetapi memang untuk kanker pada anak sendiri ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan kanker pada dewasa. Untuk kanker pada anak pada umumnya kalau bisa dideteksi lebih dini itu prognosisnya akan lebih baik, artinya bisa sampai kesembuhannya bisa sampai tercapai kesembuhan gitu ya. Terus kemudian untuk anak-anak sendiri juga respon terhadap efek samping dari kemoterapinya itu lebih kuat dibandingkan dengan dewasa. Jadi diharapkan terapinya itu juga bisa lebih optimal. Jadi sebetulnya kita makanya kenapa kita bisa mengenali gejala kanker itu lebih dini supaya kita bisa mendiagnosisnya lebih awal dengan harapan dia bisa tercapai kesembuhan. Kalau kanker itu memang dia bisa diturunkan atau genetik ya. Misalnya ada keluarganya dengan kanker, itu juga bisa akhirnya diturunkan ke keturunannya, misalnya anaknya. Terus kemudian sebetulnya setiap orang itu punya bakat untuk ke arah situ ya, tetapi tergantung dari faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan nanti juga bisa menginduksi kanker tersebut muncul, jadi dia pertumbuhan selnya menjadi abnormal ya. Misalnya lingkungan yang salah satu saja, misalnya contohnya adanya polusi gitu ya, polusi juga bisa menjadi faktor risiko, atau mungkin gaya hidup ya, gaya hidup makanan yang mengandung bahan-bahan yang karsinogenik, misalnya contohnya MSG gitu ya. MSG gitu juga bisa menjadi faktor risikonya ya, atau pengaruh-pengaruh yang lain itu juga bisa menjadi akhirnya dia memicu sel-sel tadi tumbuhnya menjadi tidak normal atau proliferasinya berlebihan gitu. Kalau kanker itu terbagi menjadi dua golongan besar ya. Yang pertama adalah tumor padat. Yang kedua adalah keganasan pada sel darah atau yang biasa kita kenal dengan leukemia. Itu secara garis besarnya terbagi jadi dua itu, Mas. Kalau seberapa banyak, seberapa persennya itu tidak bisa disebutkan secara pasti ya, karena itu tadi ya, tidak hanya dari genetik saja, tetapi dia juga bisa dipengaruhi dari lingkungan ya. Walaupun misalnya sudah punya faktor genetik, tetapi dia faktor risiko dari lingkungannya itu kecil atau rendah, belum tentu juga muncul gejala kanker. Jadi artinya tidak semua anak yang punya keturunan dari orang tua atau misalnya dari kakek neneknya dengan kanker itu akan menderita kanker. Tidak semuanya akan muncul. Untuk pengobatan sendiri, pengobatan kanker kan tentunya akan tergantung dari jenis dan sifat dari kankernya itu ya. Misalnya pada anak dengan kanker darah atau leukemia, pengobatannya sama dengan orang dewasa ya, dilakukan kemoterapi. Atau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya berupa tumor padat, misalnya ya ada entah itu fibroadenoma mama ataupun keganasan yang lain, misalnya
Tapi sebenarnya jarang terjadi kalau pada anak kanker payudara, jarang. Misalnya ada tumor padat ataupun kanker bentuknya adanya massa gitu ya, itu kan bisa operable. Kalau misalnya itu bisa dioperasi. Kalau misalnya tidak ada penyebaran atau mungkin dilihat dari ininya perkembangannya bagus, kan tidak sampai dilakukan kemoterapi. Atau nanti bisa ditambahkan dengan radiasi, itu nanti menyesuaikan dengan kondisi dari anak itu sendiri dan apakah memang kankernya masih terlokalisir di satu tempat atau sudah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Itu juga nantinya tentunya terapinya berbeda-beda. Tetapi kalau secara garis besar ya dia pengobatannya ada yang melalui kemoterapi, radiasi ataupun bisa operatif. Kalau untuk saat ini seiring dengan perkembangan atau kemajuan teknologi ya, hampir semua usia, kayak dari usia anak-anak sampai dewasa kan sudah menggunakan handphone atau mungkin apa ya, iPad ya, itu ya. Kalau untuk bahaya radiasinya sendiri dari handphone, untuk saat ini memang belum ada penelitian yang khusus yang meneliti apakah penggunaan handphone itu dalam jangka panjang bisa menyebabkan terjadinya kanker ya. Tetapi memang dia memang ada radiasinya ya, mungkin ya memang ada, tetapi memang belum ada penelitian yang secara pasti menyebutkan bahwa pada orang-orang ataupun dengan anak yang menggunakan handphone pada jangka waktu berapa lama, berapa jam misalnya per hari, dan berapa lama penggunaannya itu, berapa persen yang terkena kanker ya. Jadi belum ada penelitian pasti, tetapi mungkin kalaupun memang radiasi kan ya ada risikonya gitu ya. Cuman berapa persennya kita masih belum bisa menjelaskan. Mungkin nantinya ke depannya barangkali akan ada penelitian, yaitu kita akan bisa tahu ya, karena biasanya penelitian itu juga butuh waktu ya. Dan memang untuk anak sendiri ya, penggunaan HP itu juga mesti dibatasi ya, nggak boleh terlalu lama ya. Apalagi kalau misalnya masih di bawah 5 tahun gitu ya. Upayakan seminimal mungkin ya, dia bisa menggunakan HP jika hendak berkomunikasi misalnya dengan orang tuanya untuk telepon atau video call gitu ya, itu masih bisa. Tetapi kalau dia terlalu lama misalnya main game atau apa ya, itu juga tidak dianjurkan ya, karena kalau terlalu sering menggunakan gadget ataupun HP itu kan komunikasinya hanya satu arah, dia tidak akan terbiasa komunikasi dua arah, sehingga bisa juga menjadi faktor risiko terjadinya keterlambatan bicara ya, keterlambatan atau speech delay. Memang kalau seorang anak dengan orang tua yang menderita kanker itu memang ada faktor risikonya, tetapi untuk berapa persennya tidak bisa disebutkan secara pasti ya, karena tidak hanya genetik yang mempengaruhi untuk terkenanya kanker sendiri, tetapi lingkungan itu juga mempengaruhi ya, adanya beberapa paparan ataupun faktor lingkungan ataupun mungkin pola hidup yang tidak sehat ataupun faktor polusi lingkungan, polusi udara atau ini ya, itu juga bisa menyebabkan timbulnya kanker. Walaupun misalnya tidak punya genetik juga tetap bisa berpotensi untuk terkena kanker ya. Kalau untuk pencegahan itu bisa sebetulnya dengan imunisasi, tapi untuk saat ini masih ada satu aja yang bisa dicegah dengan imunisasi, yaitu kanker serviks ya. Ada imunisasinya HPV. Itu sekarang sudah menjadi program pemerintah juga. Jadi sejak usia sekolah dasar itu sudah diberikan untuk vaksinasi HPV ya, Human Papilloma Virus, untuk mencegah timbulnya kanker serviks. Tapi untuk yang jenis kanker yang lain masih dalam tahap ini mungkin ya uji untuk klinisnya, untuk kedepannya terkait dengan vaksinasi ya gitu. Terus kemudian kalau secara garis besar ya itu tadi, untuk pencegahannya ya setidaknya kita berpola hidup yang bersih dan sehat, dan hindari segala sesuatu yang bersifat karsinogenik,
dan juga mungkin ciptakan lingkungan yang sehat ya, dengan mengurangi segala sesuatu yang bisa menimbulkan adanya polusi di lingkungan gitu. Dan jangan lupa imunisasinya tadi ya, untuk anak perempuan tapi saya survei hanya untuk anak perempuan ya Mas ya. Ya. Mungkin ini terutama ditujukan kepada anak-anak yang menderita kanker ya. Tidak ada yang lebih kuat dari senyuman seorang anak. Teruslah tersenyum, teruslah berjuang. Kami selalu mendukungmu untuk berjuang melawan kanker.